Mari berkembang bersama dakwah digital. Dukung pengembangan dakwah digital dan raih amal soleh yang terus mengalir hingga akhir nanti. Sahabat sekalian bisa mendukung lewat transfer ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 1010110744 atas nama Manajemen Kolbu Digital, atau dapat juga dengan cara scan QRIS di banner ini. Terima kasih sahabat-sahabat, jazakallah khair. Alhamdulillah, itu hadiah oleh-oleh dari tanah suci. Hadirin sekalian, stres itu karena terlalu banyak berpikir dan sangat sedikit berzikir. Seharusnya setiap mikir jadi zikir. Kita tidak mungkin tidak berpikir, karena ini aset terpenting dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 yang harusnya kalau kita berpikir tidak lepas dari 5 ini. Tapi sebagian besar orang tidak bisa mengendalikan pikirannya. Dan alarm bahwa pikiran kita tidak pada rel yang benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kegelisahan di hati kita. Seperti yang pernah kita bahas, setiap mikir jadi zikir. Apa mikir yang penting yang jadi zikir? Satu, kita harus setiap kali berpikir senantiasa dekatkan dengan mentadaburi Al-Quran, karena di sanalah Allah memberikan tuntunan. Orang yang banyak mikir tapi tidak pernah mentadaburi Al-Quran, maka dia kehilangan tuntunan ayat-ayat Allah. Banyak. Ingat rizki, ingat Allah. Carilah dalam Al-Quran tentang ayat-ayat rizki, yakin. Ingat ditimpa musibah, kembali ke Al-Quran. Di sana ada panduan menghadapi musibah. Ma asaba min musibatin fil ard, bagaimana? Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. At-Taghabun ayat 11. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Jika kita beriman menyikapi musibah ini dengan keyakinan ke Allah, Allah akan memberi petunjuk di hati kita. Aduh, berat sekali hidup ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya, baik dalam perintah-perintah maupun dalam hal apapun, karena Allah Maha Adil. Adil itu diantaranya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Siapa yang bisa menghilangkan musibah? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk kami. Dialah Allah maulana kita, maula kita, dan kepadanya lah orang yang beriman bertawakal. Jadi kalau kita jauh dari Al-Quran, sepertinya pikiran kita ini tidak akan menemukan jawaban dalam hidup ini. Bagus sekali membaca Al-Quran, lebih bagus lagi selain membaca, mentadaburi Al-Quran. Lebih dahsyat lagi selain membaca, mentadaburi, berusaha keras mengamalkannya. Dan lebih hebat lagi sesudah mengamalkan adalah
mendakwahkannya. Apalagi pikiran ini yang kedua, mentadaburi ayat-ayat kauniyah. Jadi kalau kita menghadapi satu kejadian apapun, nah itu kita harus jadi jalan tafakur, karena kejadian itu tidak terjadi kecuali dengan izin Allah. Ada yang menghina, kalau kita ingat kepada yang menghina sakit. Tapi kalau kita ingat ini ada yang menghina, izin Allah nih, apa yang Allah inginkan dari takdir ini. Mungkin kita memang pernah menghina orang sehingga rasa sakit itu sekarang kita rasakan, atau Allah memberikan contoh akhlak buruk tentang penghinaan agar kita tidak melakukannya. Jangan membalas penghinaan dengan penghinaan. Kelakuan buruk orang kepada kita tuh bukan untuk kita balas, tapi untuk jadi pelajaran bagi kita. Kita belajar dari orang yang bersikap buruk, dan orang yang bersikap buruk ladang amal bagi kita, ladang riadoh, latihan kesabaran, latihan memaafkan, latihan membalas keburukan dengan sikap yang baik, latihan mendoakan. Begitulah hadirin menghadapi kepahitan itu. Tapi kalau kita tidak ingat ke Allah, hanya ingat kepada yang menghina, ya rasakan sendiri deritanya, nyesek di hati kita. Itu hidung atau kutil? Bagaimana jawabannya? Kutil, mirip hidung. Sudahlah hadirin, kalau kutil tidak akan segede gini ya. Tenang saja, kita tidak akan jadi hina dengan dihina orang, kita akan hina oleh kelakuan hina kita sendiri. Jangan mau diatur oleh keburukan orang lain. Kalau orang lain bersikap buruk, itu pilihan dia. Pilihan kita adalah sikap yang Allah sukai. Sepakat hadirin? Masa dia menghina, kita menghina lagi. Dia ngomong jelek, kita ngomong jelek lagi. Dia membeberkan aib, kita beberkan aib lagi. Lalu untuk apa kita sekolah tinggi-tinggi? Untuk apa kita belajar agama kalau bisanya hanya niru keburukan orang? Benar? Orang bersikap berkata buruk kepada kita, itu pilihan dia. Kita punya pilihan sendiri, berkata yang Allah sukai. Setiap perbuatan kembali kepada dirinya. Makanya kalau ada kejadian, ingat kepada Allah. Kalau tadi lihat ayatnya, sekarang tafakuri hikmahnya. Ini takdir dengan izin Allah. Apa yang Allah inginkan? Di kalangan santri penghafal Quran pasti beda-beda. Ada yang cepat hafalannya, ada yang lambat. Tidak usah membanding-banding. Dan semuanya juga bisa ingat dengan izin Allah. Dan hafal itu belum tentu karunia, bisa juga cobaan. Yang paling penting dari menghafal Al-Quran sebetulnya bukan hafalnya. Yang paling penting dari menghafal Quran adalah Allah ridho tidak kepada orang tersebut. Apalah artinya hafal kalau Allah tidak ridho? Gimana tidak ridho? Karena jadi sombong, jadi ria, jadi dengki, jadi ujub. Aneh saya ini, padahal saya ngepal cuma 2 kali baca. Hafal. Kamu tobat deh ya, nggak hafal-hafal. Hafal tapi jadi sombong. Apa artinya hafal kalau jadi sombong? Sedang sombong itu sesuatu yang tidak disukai Allah. Makanya maaf kalau punya anak menghafal Quran, jangan suka ditanya sudah berapa juz. Nanti tertekan itu anak. Dan anak tuh beda-beda oleh Allah diciptakan. Ada yang suka nanya gitu ke anaknya, nggak usah ditanya. Alhamdulillah
Saya kalau ke anak yang sedang menghafal Quran, nggak ditanya sudah berapa juz, nggak. Ini membuat anak jadi salah target. Jadikan setiap bacaan, setiap huruf makin dekat dengan Allah, membuat Allah ridho. Itu saja. Gimana kalau nggak apal-apal? Ya nggak apa-apa. Kalau itu membuat Allah kangen dengan dia, ya. Yang penting mah jadi dekat dengan Allah, hadirin. 3, gunakan akal ini. 1, mentadaburi Al-Quran, di sana menemukan Allah lewat Al-Quran. Yang kedua, mentadaburi ayat-ayat kauniyah tadi Al-Quran, kemudian apa yang terjadi ini ditafakuri ini. Seperti ada titik-titik misalkan, ya, ditangkap, tertangkap tangan OTT, ya kita jangan langsung ingat, oh ini cara Allah menangkap seseorang. Jadi KPK itu hanya perpanjangan ketentuan dari Allah. Kalau waktunya ditangkap pasti ketangkap, waktunya terbuka pasti terbuka. Oh ternyata mudah bagi Allah mengangkat derajat seseorang dan mudah bagi Allah menjatuhkan seseorang. Betul? Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Jadi jangan hanya wah si itu ketangkap, rasain lu, mau ngapain itu? Lebih baik kita tafakur, apa nih? Jadi banyak nambah iman karena mikir menafakuri perbuatan Allah. 3, yang ketiga, kalau mau banyak mikir adalah pikirkan karunia Allah. Kalau mau banyak mikir karunia Allah, hadirin. Waduh, kalau sudah punya hobi memikirkan karunia Allah, itu dalam segala kejadian pasti ada karunia. Ala kulli hal. Karunia Allah tuh tidak selalu dalam kesenangan. Dalam kesusahan tuh banyak sekali kesempatan jadi dekat dengan Allah dalam kesusahan. Betul? Ya, yang contoh yang paling sering saya sampaikan, pesawat. Itu pesawat tuh karunia, hadirin. Bisa terbang, kita memangkas jarak, memangkas waktu. Tapi selama di pesawat jarang ingat kepada Allah. Jarang. Di antara semua pilihan di TV pesawat itu ada channel Al-Quran jarang dibuka, film yang dibuka, dan barulah ingat kepada Allah ketika ya Allah astagfirullah, ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir, ya Allah ya rahmatullah wala quwwata illa billah. Gitu. Coba mana yang Allah sukai? Lupa ke Allah, ingat ke Allah. Nah, dikasih nikmat lupa, dikasih goncangan, goncangan juga nggak berapa banyak, ya. Makanya goncangan-goncangan dalam kehidupan itu sebetulnya bagian dari karunia, karena kita jarang ingat Allah kalau dikasih nikmat. Ya kan Bu, ada ibu-ibu tidak nih? Bu, begitulah. Ibu-ibu kan kalau ada goncangan di keluarga lebih ngedepruk ke Allah. Ya Allah, biasanya mah lempeng we. Makanya berterima kasihlah kepada suami yang menjadi jalan ibu taat kepada Allah dengan berbagai cara. Sudah deh, jangan suudon ya. Jangan menganggap nikmat itu hanya yang cocok dengan keinginan. Yang tidak cocok dengan keinginan boleh jadi lebih hebat karunianya. Digagalkan dari sesuatu yang bisa menjerumuskan, itu karunia. Betul? Saudara batal menikah, karunia bukan?
Aduh, pertanyaan yang rumit. Batal menikah kira-kira karunia bukan? Kan? Tergantung. Digigit anjing karunia bukan? Oh, bagi orang yang beriman mah baik. Dalilnya jelas ya. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, semua urusannya baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tiada yang demikian itu kecuali orang yang beriman. Inna asabatu sarra'u syakar. Ketika dia ditimpakan, diberikan karunia, dia bersyukur, fakana khairullah, maka itu baik baginya. Ketika ditimpa kemudaratan, dia bersabar, sabaro, fakana khairullah, itu pun baik baginya. Makanya maaf hadirin, digigit anjing baik buruk? Menyiksa, nyebut baik takut terkabul ya. Enggak tuh hadirin, dah Allah juga maha mengerti, tergantung menyikapinya. Kalau sabar jadi baik. Nah Bapak Ibu, ayolah tenggelamkan kita tuh. Kalau ada masalah, jangan sampai mengecilkan karunia Allah. Ada yang menghina orang, 2 orang. Kenapa kita fokus kepada yang 2? Kenapa kita tidak fokus kepada yang baik-baik ke kita? Betul? Sakit gigi, sabar atau syukur? Sakit gigi, sabar atau syukur? Sabar dan syukur. Yang sakitnya disabari, yang tidak sakitnya disyukuri. Banyak mana yang sakitnya atau yang tidak sakitnya? Jadi kalau sakit gigi banyak sabar, banyak syukur. Gigi yang sakit 1, yang lain tidak sakit. Lidah, hidung, lak-lakan, tembolok, kemudian telinga, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Ini semuanya sehat, cuma gigi yang sakit. Aduh ya Allah, alhamdulillah cuman 1 ya Rob, tapi 1 juga paten ya Allah. Sakit gigi kan sakit yang dramatis ya, sakitnya luar biasa, tapi kurang kurang elok kalau ditengoknya, ngebengul segini. Diajak ngobrol sakit, dibawain oleh-oleh ke dondong dan jambu batu, jadi emosi. Hadirin, syukur. Di balik kepahitan pun banyak karunia. Makanya kalau punya waktu tuh syukur, 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 syukur. Lihat wajah, syukur, punya wajah. Kita nafas, syukur, bisa berkedip, syukur, jantung berdetak, syukur. Fokus saja kepada karunia Allah, kita syukur, rasakan bedanya. Tenang hidup tuh. Walaupun dalam kesulitan, fokus saja kepada syukurnya. Karena pertolongan Allah datangnya dari syukur. La in syakartum la azidannakum. Kita itu akan ditambah karunia bukan karena hebatnya keinginan, tapi karena hebatnya bersyukur. Sebelum nikah batal, coba ini nikmat atau musibah? Ya mending belum nikah batal daripada sudah nikah batal, betul tidak? Dia meninggalkan saya, padahal dia sudah janji, tapi ternyata untung kamu. Berarti dia ketahuan belangnya, ya. Tukang pengingkar janji, mending batal atuh daripada dipertahankan nikah dengan pengingkar janji. Tapi
Hati saya sakit, ya dirasa-rasain aja itu. Itu mah buah dari dosa. Tingkat kepedihan itu berbanding lurus dengan tingkat kemelekatan hati. Makin melekat hati kepada selain Allah, makin robek ketika diambil. Makanya jangan ada kemelekatan. Calon namanya juga calon, walaupun janji sehidup semati, kalau di sisi Allah tidak ada catatan takdir jodohnya, pasti nggak jodoh. Bukankah minta yang terbaik? Nah, yang ngelamar itu belum tentu yang terbaik. Mau ngelamar kerja ditolak, sabar atau syukur? Syukur. Hanya ditolak, tidak dipukul, tidak didengkek. Cik, ini kan banyak remaja nih belum nikah, wajah-wajah penantian. Kalau melamar ditolak, sabar atau syukur? Syukur, punya pengalaman ditolak. Lelaki sejati itu hadirin harus nyobain ditolak. Di sanalah terbit pengendalian diri atas kepedihan. Kok seperti yang menjiwai. Raut muka ini menunjukkan pengalaman. Tidak boleh diceritakan, takut ngedenger yang si dianya. Kita lebih banyak memerlukan kepahitan sebetulnya, berlatih syukur di dalam kepahitan. Jangan syukur hanya dalam kesenangan, ya. Doa nikah saja kan 2 kali disebutnya, barakallahu laka wa baraka alaika. Kenapa 2 kali disebut keberkahannya? Karena katanya yang saya baca, dalam rumah tangga itu ada kesenangan dan ada kepahitan, dan dalam dua-dua kejadian itu ada keberkahan. Berkah itu kebaikan yang banyak dan langgeng. 3 itu syukur. Yang keempat, kalau mau banyak mikir dari kejadian apapun, tarik ke ingat dosa. Ini penting kalau mau mikir. Ada kepahitan, aduh dosa apa nih? Apa yang saya lakukan sehingga ketimpa ini? Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Jadi kalau ada apa yang enggak enak, yang pahit, yang sulit, yang menyakitkan, selain tarik ke syukur, karunia yang banyak, tarik juga ke tobat. Mari berkembang bersama dakwah digital. Dukung pengembangan dakwah digital dan raih amal soleh yang terus mengalir hingga akhir nanti. Sahabat sekalian bisa mendukung lewat transfer ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 1010110744 atas nama Manajemen Kolbu Digital, atau dapat juga dengan cara scan QRIS di banner ini. Terima kasih sahabat-sahabat, jazakallah khair.